Halo Sobat Cek Faktaid, September tahun 2025 bakal jadi bulan penuh cerita untuk Timnas Indonesia. Di balik jadwal FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon, ada drama batalnya laga kontra Kuwait, persiapan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga potensi tambahan pemain naturalisasi. Mari kita telusuri lebih dalam karena di balik dua laga persahabatan ini, ada banyak hal strategis yang sedang dipertaruhkan. Sejatinya, Indonesia dijadwalkan menjajal kekuatan Kuwait dan Lebanon. Namun, pada 21 Agustus tahun 2025, Federasi Sepak Bola Kuwait secara resmi membatalkan laga uji coba. Surat resmi mereka masuk ke meja PSSI hanya beberapa hari setelah tiket pertandingan diumumkan. PSSI sudah melakukan penjualan tiket yang diumumkan melalui media sosial federasi, tulis PSSI dalam keterangan resminya. Batalnya laga ini bukan sekadar masalah teknis. Banyak fans yang sudah membeli tiket merasa kecewa. PSSI harus bergerak cepat mencari lawan pengganti agar jadwal FIFA Matchday tidak kosong. Akhirnya, Taiwan dipilih. Keputusan ini terkesan mendesak. Tapi secara perhitungan, Taiwan dianggap lawan yang tepat untuk menguji fleksibilitas strategi pelatih Patrick Kluivert. Mengapa Taiwan? Ada beberapa faktor. Ketersediaan jadwal. Timnas Taiwan tidak punya agenda padat di FIFA Matchday September. Kedekatan geografis, logistik perjalanan lebih mudah sehingga cepat dipastikan. Level kompetisi menengah, meski bukan raksasa Asia. Taiwan bisa memberi variasi gaya permainan yang berbeda dari Lebanon. Bagi Timnas Indonesia, laga kontra Taiwan pada 5 September tahun 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, jadi ajang pemanasan sebelum menghadapi Lebanon 4 hari kemudian. Sekilas, FIFA Matchday sering dianggap formalitas. Namun, bagi Timnas Indonesia, ini punya 3 fungsi vital. Pemantapan strategi, Patrick Kluivert baru beberapa bulan menangani tim. Ia butuh waktu untuk menanamkan pola mainnya. Adaptasi pemain naturalisasi. Beberapa nama baru seperti Dean James dan Eliano Reinders butuh jam terbang bersama tim. Simulasi sebelum babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tergabung di grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Dua lawan berat yang gaya mainnya sangat berbeda. Dengan kata lain, dua lawan Taiwan dan Lebanon jadi laboratorium taktik. Manajer tim, Sumarji, memastikan seluruh pemain sudah berkumpul di Surabaya mulai 1 September tahun 2025. Yang senior sesuai dengan jadwal yang saya terima, on schedule. Semuanya tanggal 1 September tembar, katanya. Daftar 27 pemain yang dipanggil cukup berimbang. Dari kiper berpengalaman Imel Odero, bek Eropa macam Jaid Zes dan Kevin Dix, gelandang kreatif Marcelino Ferdinand, hingga striker muda Ramadan Sananta. Beberapa sorotan menarik. Lini belakang. Nama-nama Eropa seperti Hilgers, Hapner, Dix, dan Idzes menambah soliditas. Lini tengah. Tom Hay dan Mark Locke jadi jangkar penting, ditemani Nathan Chuan yang fleksibel. Lini depan. Ragnar Orat Mangwan dan Stefano Lillipali diproyeksikan sebagai penopang Sananta. Namun, Sumarji tidak menutup kemungkinan adanya pemain naturalisasi tambahan. Dua nama yang disebut adalah Miliano Jonathans dan Morozil Jetra, yang proses administrasinya hampir selesai. Pelatih Belanda ini dikenal dengan gaya menyerang berbasis positional play. Dalam beberapa uji coba sebelumnya, ia mencoba kombinasi 4-3-3 dan 3-4-2 pertama. Melawan Taiwan, Kluivert mungkin akan menguji rotasi pemain dan pola transisi cepat. Sementara melawan Lebanon, ia diperkirakan menurunkan formasi lebih konservatif mengingat lawan punya fisik kuat. Bagi saya, setiap laga adalah kesempatan untuk menanamkan identitas permainan. Kami ingin tampil dominan, bukan reaktif, kata Kluivert dalam wawancara terbatas. Taiwan ranking FIFA di bawah 150. Ciri permainan, bertahan rapat, mengandalkan serangan balik. Catatan terakhir, kalah tipis 0-1 dari Hong Kong, tapi pernah mengejutkan Malaysia dengan skor 2-2. Lebanon ranking FIFA 106 lebih tinggi dari Indonesia yang ada di 118 per Agustus tahun 2025. Ciri permainan, fisik kuat,
Pressing keras kerap menyulitkan tim Asia Tenggara. Catatan terakhir, menahan imbang Yordania 1-1, kalah 0-2 dari Irak. Laga di Gelora Bung Tama selalu menghadirkan atmosfer istimewa. Dengan kapasitas 45.000 penonton, stadion ini jadi salah satu markas paling angker bagi lawan. Surabaya juga punya sejarah panjang dengan timnas. Dari SEA Games 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia, dukungan bonek dan masyarakat Jawa Timur selalu jadi energi tambahan. PSSI sudah mengantisipasi lonjakan penonton. Penjualan tiket dilakukan online untuk mencegah calo. Meski begitu, pengalaman sebelumnya menunjukkan tiket sering ludes hanya dalam hitungan jam. Dua uji coba ini hanyalah pembuka dari tantangan sesungguhnya. Grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup ini, Indonesia akan menghadapi Irak dan Arab Saudi di Riyadh pada 9 dan 12 Oktober tahun 2025. Irak, juara Piala Asia 2007, dikenal dengan pressing intens dan fisik kuat. Arab Saudi, langganan Piala Dunia, terakhir tampil di Qatar ke 2022. Secara realistis, peluang Indonesia lolos ke ronde kelima memang kecil. Tapi hasil positif di Surabaya bisa membangun momentum dan mental sebelum terjun di Riyadh. Publik Indonesia kini terbiasa berharap tinggi setelah prestasi U23 lolos ke Olimpiade Paris ke 2024. Maka, dua uji coba ini tidak akan dilihat sekadar friendly match. Fans ingin melihat performa meyakinkan melawan lawan lebih lemah tawan, pertarungan sengit dan minimal imbang melawan lawan selevel Lebanon. Apapun hasilnya, gaya main dan konsistensi akan jadi ukuran. Patrick Kluivert masih dalam fase adaptasi, tapi ekspektasi publik Indonesia tidak pernah kecil. Jadwal lengkap FIFA Matchday Indonesia September tahun 2025. Matchday 1 Indonesia vs Taiwan Jumat, 5 September tahun 2025. Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya Kick-Off. 20,3 WIB. Matchday 2 Indonesia vs Lebanon Senin, 8 September tahun 2025. Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya Kick-Off. 20,3 WIB. Sobat Cek Faktit, dua laga FIFA Matchday ini mungkin tampak sederhana. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, kita menemukan cerita besar. Batalnya laga kontra Kuwait, pemilihan Taiwan sebagai lawan dadakan, persiapan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga isu naturalisasi pemain baru. Timnas Indonesia sedang memasuki babak penting dalam perjalanan panjang menuju panggung dunia. Apakah Patrick Kluivert mampu meramu skuad yang solid? Apakah pemain-pemain baru bisa langsung menyatu? Dan mampukah Garuda Senior menaklukkan tantangan Lebanon yang tangguh? Jawaban itu akan kita temukan di Surabaya, awal September ini di bawah sorotan lampu Gelora Bung Tama, yang selalu jadi saksi lahirnya cerita baru bagi sepak bola Indonesia.